Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yoel 2 ayat yang ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara yang terkasih, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu terlebih dahulu. Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Akhirnya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, janji tentang turunnya Roh Kudus itu pun digenapi oleh Tuhan. Saudara, Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya dalam perjanjian baru itu adalah penggenapan janji Tuhan dalam perjanjian lama. Ini menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar rencana Tuhan. Selain Nabi Yoel yang menyatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, Yeskel juga telah menubuatkan demikian dalam Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam Yesaya 32 ayat 15 pun sudah dinubuatkan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Saudara, beberapa minggu yang lalu hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta kita peringati, kita rayakan. Walaupun seringkali dilupakan dan diabaikan oleh banyak orang Kristen. Padahal ini merupakan hari yang sangat penting. Hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya memberikan penolong kepada umatnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Karena itu ingatlah, Roh Kudus adalah roh yang menolong, roh yang menghibur kita, roh yang menuntun kita, roh yang menguatkan saudara dan saya, roh yang menopang kita dan menyertai hidup orang percaya bahkan sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau sudah curahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pertolongan, menghibur, menuntun, menopang kami, menyertai setiap kami yang percaya pada Tuhan Yesus bahkan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus, ketika kami mendengarkan firman Allah ini, iman kami kembali teguh. Kami bukan berasal dari orang-orang kalah. Kami diciptakan Tuhan lebih dari pemenang. Dan karena Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus berada dalam hati kami menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Kami tidak boleh kalah terhadap segala cabaran, semua cobaan yang iblis buat. Tapi kami harus kuat, kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kami, dan Roh Kudus selalu siap jadi sahabat terbaik kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus berkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.